Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ratu Nobar. Kali ini Ratu akan membahas sebuah film yang berjudul Shark the Beginning. Shark the Beginning merupakan film dengan genre bullying yang berasal dari Korea Selatan. Film ini dibintangi diantaranya oleh Kim Min Seok, Wi Ha Jun, dan Jung Won Chang. Ya udah deh, langsung aja simak filmnya sampai habis ya. Let's go! Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jung Do Yoon. Dia merupakan petarung MMA profesional paling muda yang berusia 18 tahun. Saat perjalanan pulang, dia ditelepon oleh ibunya yang memberitahukan kalau adik perempuannya sudah tiba di rumah. Do Yoon pun tampak senang mendengar kabar itu. Sesampainya di rumah, Do Yoon berniat memberikan hadiah yang ia bawa untuk adiknya. Namun suasana terlihat sedikit janggal. Do Yoon melihat keadaan rumahnya yang gelap dan sepi. Kejanggalan tersebut semakin jelas ketika Do Yoon melihat darah membekas di tangannya dari kulkas yang telah ia pegang sebelumnya. Dengan panik, Do Yoon pun segera mencari tahu keberadaan ibu dan adiknya. Dan tak lama kemudian, Do Yoon melihat adiknya yang sudah tergeletak dengan bersimbah darah. Do Yoon yang tak menyangka hal itu tiba-tiba diserang oleh seorang perampok dari belakang. Namun karena Do Yoon seorang petarung, ia dengan mudah untuk membalikan keadaan. Ternyata perampok itu tidak sendirian. Beberapa kawannya datang dan mulai menyerang Do Yoon. Bahkan salah satunya berhasil menusuk Do Yoon dengan pisau. Namun dengan mudah, Do Yoon masih bisa menghabisi kawanan perampok itu. Scene berpindah ke sebuah sekolah dan terlihat sekelompok siswa yang sedang melihat berita. Berita tersebut mengabarkan bahwa Do Yoon dipenjara karena telah membunuh 3 orang perampok di rumahnya. Sekelompok siswa ini paling ditakuti di kelas tersebut. Pada saat mereka marah, terlihat tidak ada satupun yang berani melawan. Terlihat juga seorang siswa culun bernama Woo Sol yang sedang fokus mengerjakan tugasnya. Tak lama kemudian, ibu guru datang dengan membawa seorang murid baru. Dia bernama Bae Seok Chan. Seok Chan merupakan seorang atlet tinju dan juga mendapatkan medali emas. Semua anak di kelas tampak kagum dan bertepuk tangan, tapi tidak dengan Woo Sol. Dia ingat betul dengan Seok Chan karena ternyata Woo Sol ini pernah satu sekolah dengannya. Ternyata dulu Seok Chan adalah seorang yang selalu membulinya saat masih SMP. Di saat kelas memasuki jam istirahat, Seok Chan menghajar sekelompok siswa yang paling ditakuti di kelasnya. Setelah selesai, Seok Chan terlihat mendatangi Woo Sol dan mulai membulinya. Tiba-tiba salah seorang siswi mencoba menghentikannya, tapi Seok Chan tidak peduli dan malah menampar siswi tersebut. Saat Seok Chan akan memukul gadis itu, Woo Sol memberanikan diri dan mencoba untuk menolongnya. Tapi ia malah dihajar dan dijadikan bulan-bulanan oleh Seok Chan. Woo Sol yang tidak berdaya lalu melihat sebuah pulpen yang ada di lantai. Ia kemudian mengambilnya dan mengancam akan menusuk Seok Chan dengan pulpen itu. Seok Chan yang tahu kalau Woo Sol adalah anak yang culun, ia malah menggertak dan menyuruh Woo Sol untuk menusuknya. Seok Chan mengarahkan pulpen itu ke matanya dan menggertak Woo Sol untuk melakukannya. Dan benar saja, Woo Sol menusukkan pulpen itu hingga melukai mata Seok Chan. Pembuli itu pun terjatuh dan berteriak kesakitan. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat Woo Sol di persidangan dan dijerat hukuman 3 tahun penjara. Woo Sol didakwa melakukan percobaan pembunuhan dan menyebabkan cedera permanen pada mata Seok Chan. Dengan menaiki bus, Woo Sol lalu dibawa ke penjara di bawah umur bersama dengan napi lainnya. Dan kebetulan di situ juga ada Do Yoon yang menjadi perbincangan baru-baru ini. Sesampainya di lapas, mereka semua mengganti pakaiannya dengan baju penjara. Salah seorang napi bernama Yoon Min mulai mengajak Woo Sol berbicara, sehingga mereka pun akhirnya berteman. Karena masih baru, mereka mulai memperkenalkan diri kepada para tahanan senior di dalam sel. Esok harinya terlihat para tahanan sedang bermain bola. Woo Sol dan Yoon Min diberitahu bahwa di sana terbagi beberapa kelompok yang berkuasa di penjara.
Kelompok pertama diketuai oleh Liwon, lalu kelompok kedua diketuai oleh Hansung, dan kelompok yang terakhir diketuai oleh Sangyup. Namun dari beberapa kelompok itu tidak ada yang berani mengganggu Doyun. Walaupun Doyun seorang napi baru di lapas, namun semua orang sudah menghormatinya karena mereka sudah tahu latar belakang dari Doyun. Di saat sang senior menjelaskan informasi itu, tiba-tiba saja Liwon memanggil mereka untuk masuk ke dalam tim karena salah satu pemainnya ada yang cedera. Karena tidak ada yang mau, akhirnya Wusol pun ditunjuk untuk menggantikannya. Di tengah permainan, Wusol yang tidak bisa bermain bola tidak sengaja menendang bola kembar milik Liwon. Seketika Liwon pun tersungkur karena hal itu. Wusol pun dibawa oleh kelompok Liwon untuk dihukum. Di situ tiba-tiba ia teringat akan masa lalunya yang selalu dibully, sampai membuat ia trauma. Wusol yang melihat Doyun, ia berusaha melepaskan diri dan mencoba untuk kabur. Dia berlari ke arah Doyun dan meminta untuk diselamatkan. Liwon yang tak terima tanpa pikir panjang, ia lalu menyerang Doyun. Doyun lalu melayangkan satu pukulan tepat pada wajah Liwon dan langsung membuatnya tumbang. Keesokan harinya, Wusol dan para tahanan lainnya terlihat sedang mengikuti kelas belajar. Namun tiba-tiba sipir menjemput Wusol karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Dan ternyata orang yang ingin menemuinya adalah Seok-chan. Wusol pun ketakutan saat berbicara dengan Seok-chan. Seok-chan mengatakan bahwa ia telah berhenti dari tinju karena mengalami kebutaan pada satu matanya. Oleh karena itu ia sangat marah pada Wusol dan berniat akan melakukan balas dendam saat Wusol keluar dari penjara. Suatu hari Wusol tak sengaja melihat Doyun yang sedang berlatih di lapangan. Dia pun pergi untuk berterima kasih karena telah menolongnya. Namun Doyun bersikap dingin padanya. Di malam harinya, Wusol tidak dapat tidur karena selalu teringat akan ancaman Seok-chan. Besoknya Wusol kembali ke lapangan untuk menemui Doyun. Ia lalu mengikuti Doyun berlari mengelilingi lapangan. Wusol ingin menjadi kuat seperti Doyun dan meminta Doyun untuk melatihnya. Tapi Doyun tidak menanggapinya dan malah menyuruhnya untuk pergi. Tapi Wusol terus mengikuti Doyun yang telah melanjutkan latihannya sambil berlari. Wusol lalu menceritakan kisah suram yang dialaminya selama ini. Mendengar hal itu, Doyun akhirnya mau mengajarinya. Akan tetapi dengan sebuah syarat, yaitu Wusol harus bisa mengalahkannya berlari sebanyak 100 putaran dalam 40 menit. Wusol mengerahkan seluruh tenaganya walaupun sudah sangat kelelahan. Dia teringat masa-masa SMP-nya yang selalu dibully oleh Seok-chan. Wusol merasa dirinya sangat menyedihkan karena tidak dapat melakukan apa-apa. Akhirnya Doyun telah menyelesaikan putarannya. Namun Wusol yang belum sampai putaran ke-100, ia berusaha terus berlari walaupun ia sudah tak sanggup lagi. Wusol sampai terjatuh dan meratapi dirinya. Karena tekadnya yang kuat, Wusol kembali berdiri dan melanjutkan untuk berlari. Doyun yang melihat Wusol sudah sempoyongan menyuruhnya untuk berhenti. Namun Wusol terus berlari hingga pada akhirnya dia pingsan dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya Doyun bertemu dengan kepala sipir penjara. Doyun memiliki satu permintaan pada kepala sipir. Ternyata permintaan tersebut adalah untuk menempatkan Wusol satu sel dengannya agar Wusol bisa berlatih ke ruang selnya. Setelah dipindahkan ke ruangan Doyun, Wusol diminta untuk berlatih push up. Namun dia nampak sangat buruk dalam melakukannya. Di sisi lain terlihat Liwon yang juga sedang berlatih dan ia mendapatkan kabar jika Wusol kini dipindahkan ke ruangan Doyun. Hari demi hari berlalu, Doyun terus melatihnya mulai dari push up dan latihan meninju. Doyun juga mengajarinya cara menendang dan berbagai latihan lainnya termasuk cara mengunci lawan. Singkat cerita, Wusol yang setiap hari berlatih sudah semakin baik dan sekarang ia sudah mulai terbiasa dengan latihannya. Bahkan kebersamaannya dengan Doyun juga semakin lebih dekat. Sementara itu terlihat Seok-chan yang dibuat marah oleh pengendara mobil. Seok-chan yang marah kemudian menghajar kedua orang itu. Saat menghajar mereka, dia dilihat oleh seorang bos gangster.
Dia lalu memberi tawaran pada Seok-chan untuk bergabung dengannya. Namun Seok-chan menolaknya. Lalu bos itu bertaruh jika Seok-chan kalah, maka ia harus bekerja untuknya. Dan benar saja, Seok-chan akhirnya kalah dalam pertarungan itu. Sehingga dia mau tak mau harus bekerja untuk bos gangster itu. Scene kembali pada Woo-sol yang sedang berbincang dengan Yoon-min. Dia memberitahu Woo-sol bahwa para tahanan akan dipindahkan ke penjara dewasa saat umurnya lebih dari 23 tahun. Kemudian Woo-sol melanjutkan latihannya bersama Do-yoon. Woo-sol teringat perkataan Yoon-min sebelumnya, dan ia merasa sedih karena sebentar lagi Do-yoon akan pindah ke penjara dewasa. Tak lama kemudian Woo-sol melihat Yoon-min yang menyemangatinya berlatih. Namun tiba-tiba anak buah Lee-won datang dan membawa Yoon-min serta memukulinya. Woo-sol yang mengikuti mereka segera menolong Yoon-min. Kini Woo-sol sudah tidak takut lagi kepada mereka. Ia bahkan memberi pukulan pada anak buah Lee-won hingga mereka pergi dari sana. Anak buah Lee-won yang kalah segera mengadukan hal itu pada bos mereka. Lee-won pun menyuruh mereka untuk membawa Woo-sol ke markasnya. Sesampainya di sana, Woo-sol meminta maaf karena kesalahannya tempo hari. Namun Lee-won yang tidak terima, ia langsung melayangkan pukulan pada Woo-sol. Tetapi Woo-sol dapat menghindar dan memberikan pukulan balik pada Lee-won. Semua orang pun terkejut melihatnya, dan pertarungan tidak dapat dihindari. Woo-sol yang baru pertama kali berkelahi, ia belum dapat melakukan perlawanan yang seimbang. Mereka berdua terus bertarung sampai Woo-sol kewalahan dan terkena pukulan sehingga ia terbaring di lantai. Kemudian Woo-sol kembali bangkit dan memberikan pukulan pada Lee-won sampai dia jatuh tersungkur. Woo-sol terus menghajar Lee-won sampai pada akhirnya ia dihentikan oleh Do-yoon. Lee-won yang dikalahkan oleh Woo-sol, ia pun ditertawakan oleh Han-sung yang menikmati pertarungan mereka. Singkat cerita, Woo-sol sekarang sudah makin terbiasa bertarung dan ia berlatih melawan Do-yoon. Latihan pun berhenti karena Woo-sol hampir saja memukul Do-yoon. Dan disinilah akhir pelatihan dari Do-yoon karena ia telah berhasil mengajarkan semua teknik bertarung kepada Woo-sol. Tibalah akhirnya Do-yoon dijemput para sipir untuk dipindahkan ke penjara dewasa. Sementara Do-yoon pergi, Woo-sol melanjutkan latihannya untuk terus mengasah kemampuannya. Suatu ketika Han-sung mendatangi Woo-sol dan ia menantang Woo-sol untuk bertarung dengannya. Mau tak mau, Woo-sol pun menerima tantangan itu. Esok harinya, Seok-chan kembali mendatangi Woo-sol di penjara. Dia sekarang sudah tidak takut, bahkan ia sudah berani menatap mata Seok-chan. Seok-chan pun kembali mengancam Woo-sol yang sebentar lagi akan keluar dari penjara. Setelah bertemu dengan Seok-chan, ia pergi untuk bertarung dengan Han-sung. Han-sung terlihat menyerang terlebih dahulu. Saat Han-sung merasa sudah menang, Woo-sol kembali berdiri dengan tenaga yang tersisa. Han-sung kembali mencoba menendang, namun kali ini Woo-sol dapat menahannya dan mendorong Han-sung sampai terjatuh. Mereka berdua kembali bertarung dan kali ini Woo-sol berhasil mengunci Han-sung. Saat Han-sung hampir kalah, para sipir tiba-tiba datang untuk menghentikan mereka. Woo-sol pun dihukum di dalam ruang isolasi. Namun ia terus berlatih karena Woo-sol tak mau menyia-nyiakan waktunya untuk menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, Woo-sol bersama ketua kelompoknya mendatangi Lee-won dan Han-sung untuk berdamai. Mereka pun menerima perdamaian itu dan akhirnya mereka semua berteman. Bahkan Han-sung juga mengajari Woo-sol tentang gaya tendangannya. Scene kemudian memperlihatkan Do-yoon yang sedang melatih tahanan lainnya di penjara dewasa. Sambil tersenyum, Do-yoon teringat akan Woo-sol. Hari demi hari berlalu, akhirnya Woo-sol sudah dibebaskan dari penjara.
Sebelum keluar, ia pergi ke lapangan dan mengingat kenangannya saat bersama Doyun. Saat dia keluar dari penjara, ternyata Seok-chan sudah menunggunya. Seok-chan sudah lama menanti datangnya hari ini. Pertarungan sengit pun dimulai. Pada awal pertandingan, Woo-seol selalu kena pukulan dan ia belum dapat membalasnya. Seok-chan selalu dapat menghadang dan menghindari serangan Woo-seol. Woo-seol pun terkena pukulan keras sampai ia terjatuh. Namun, Woo-seol sadar kalau dia sampai dikalahkan oleh Seok-chan, kehidupannya tidak akan berubah sama sekali. Dia akan selalu ditindas oleh orang-orang seperti Seok-chan. Woo-seol pun juga teringat dengan Doyun yang selalu memotivasinya sehingga ia bisa bangkit kembali. Woo-seol mulai menyerang kembali dan berhasil membuat Seok-chan terjatuh. Woo-seol dan Seok-chan yang sudah sempoyongan, mereka berdua pun beradu pukulan. Di saat Woo-seol mengerahkan seluruh kekuatannya, Seok-chan mengaku kalah, sehingga Woo-seol menghentikan pukulannya. Seok-chan yang terbaring, ia berteriak karena tak percaya dengan kekalahannya. Di akhir film terlihat Woo-seol menemui Doyun di penjara dan mereka nampak saling tersenyum.